Kenapa, Mbak? Iya ini, Miss. Aku kirim barang itu kok suruh kirim data-data paspor sama itu data-data suruh ngirimkan. Oke, terus? Ya aku kan belum mengirimkan. Aku mau tanya-tanya dulu. Aku kan gitu. Aku tanya Miss Yuni dulu. Taunya itu ngirimnya itu aku di WhatsApp itu. Oke. WhatsApp ke Miss Yuni itu. Kalau memang itu mungkin juga kebutuhannya untuk apa ya? Kirim ya, Mbak ya, karena untuk membedakan antara TKW atau bukan. Itu kemungkinan besar seperti itu. Jadi kan pemerintah untuk menghimbau. Iya. Aduh, aku juga takut soalnya data kan. Makanya sekarang lebih baik kan saya bilang jangan ngirim, Wes. Udah 3 bulan loh, Miss. Bulan 9 itu. Berarti kan bener toh Miss Yuni. Miss Yuni kan ngomong toh gak usah kirim dikit toh. Bener gak? Iya. Lah mau gimana lagi? Kamu mau kirim tapi nggak mau data. Sekarang kan Miss Yuni selalu bilang bahaya sekali data dipegang orang. Iya, Bra? Nah, iya, terus gimana, Mas? Aduh, Miss Yuni. Jawabannya gitu ya. Kalau nggak ngirim data ya katanya mau dilebur apa diapain itu di bea cukai katanya. Iya. Itu aku WhatsApp itu ke kantornya, kantor sini. Iya kan mereka juga nggak mereka kan tidak ingin juga disalahkan, sayang. Bukan salah mereka. Karena itu kan pemerintah yang meminta. Paham nggak? Iya. Ya terserah sampean mau apa enggak? Sampean mau apa enggak? Kan Miss Yuni udah bilang kemarin jangan kirim barang dulu untuk sementara. Rara percaya? Ya, ini kalau nggak aku kirim kan barangmu hilang, dibakar. Hilang. Dibakar toh mereka bilang? Iya, dimusnahkan, maksudnya dibinasakan atau gimana? Dibinasakan, kayak binatang tak wantem ini loh yo. Dibinasakan. Miss, mulai kemarin tau gini kan adikku bilang gini, cepat telepon Miss Yuni gitu loh, bilang gitu. Nah, aku kan udah sering lihat dia, terus habis itu nanti aku ngomong aku nanti malah dikabrus. Duh, mau pikir Miss Yuni ngaburusan apa enggak, ha? Miss Yuni ki biasanya ngamuknya di sindikat loh, le orang biasa aku nggak pernah ngamuk loh. Sudah tahu, udah tak kasih tahu dari dulu, jangan kirim-kirim lah. Ini aku kan sudah tahan 3 tahun, jadinya ini aku pakai box besar, aku kirimin semua, maksudnya ya sepatu ya apa, aku kirim semua sih, Miss. Mungkin nih pemerintah tidak ingin salah antara ngasih pada orang-orang oknum-oknum atau memang benar TKW gitu loh, Mbak. Sebenarnya pemerintah itu juga ingin mengawasi pendapatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya pribadi menyarankan kalau kamu percaya nih dengan perusahaan pengiriman barang ini, ya udah kasihkan aja. Tapi jika kamu tidak percaya, ya saya tidak bisa memaksa. Karena ini adalah untuk kepentingan mereka. Mereka juga nggak salah. Karena ini kan nggak tahu ini barangnya TKW apa bukan. Benar nggak sih? Iya, maksudku kalau nomor KTP sih nggak masalah bagi saya gitu, tapi jangan kontak-kontak kerja sama paspor yang diminta, Miss. Ngerti, tapi kan untuk keperluan membedakannya antara seorang TKW dan bukan TKW kan mungkin dari kontrak kerjanya, Pak. Dari visanya. Kan saya pernah bilang nih, kalau saya yang kirim di salah satu pengiriman Indonesia itu, mereka nanyain, Mbak Yuni, maaf ya, permanen harganya beda. Itu nyata, sayang. Karena itu saya tuh nggak pernah kirim barang. Iya. Jadi Miss Yuni tuh nggak pernah kirim barang karena kalau saya kirim barang itu harganya memang beda, nggak sama saya tuh. Ya sekarang kembali sama jenengan. Bagaimana?
Kalau sampean pingin barangnya nyampe yo kirimin. Tempat pengirimannya itu mana apa ora kan sampean yang roh, kalau aku kan gak roh. Ya makanya ini saya minta pertimbangan loh Miss, nanti daripada saya salah, iya kan? Gak ada yang salah. Kita dikirimkan nah, nanti. Gak ada yang salah. Yang penting itu barang identitasmu itu tidak disalahgunakan. Sebenarnya gini loh Mbak, tergantung dari kamu percaya nggak dengan pengiriman barang tersebut. Sebenarnya kamu percaya nggak? Nih kalau pengiriman barang ini yang amanah, dia nggak mungkin pakai datamu Mbak. Buat apa? Itu yang amanah ya. Tapi kalau yang nggak amanah, gitu, saya mikirnya gitu loh dari tadi Miss. Maksudnya mikirnya bi? Maksudnya mikirnya bi? Pikirku nanti dataku disalahgunakan. Aku bilang gitu ke kantornya, katanya kantornya, kalau kamu nggak kirim, nggak mungkin saya minta data. Yang minta itu bukan saya, yang minta itu di sana. Kalau kamu nggak kasih, ya barangnya kamu dibinasakan. Barangmu Dilebur. habis gitu loh. Dibinasakan, dilebur, dibinasakan. Duh, bahasamu. Jadi ya terserah jenengan maunya gimana. Kira-kira kamu percaya nggak dengan tempat pengiriman ini atau enggak? Ya kayaknya saya tuh kan takut beresiko gitu. Ya kalau takut berisiko ya jangan diberikan. Kecuali kalau KTP sama nomor paspor gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau kontrak kerja itu kan nanti dia tahu semua di sini, takutku. Tapi kan kamu kirim barang juga kan ada alamatnya sih Mbak. Kan kamu kirim juga kan ada alamat. Alamat rumah sama KTP aja enggak loh, Miss. Waktu kamu kirim barang kan dari alamat rumah majikanmu dikirim ke Indonesia kan juga alamat rumah saya. Iya, Halo? ada. Lah apa yang kamu takutkan? Kontrak kerja kan cuma nomor kontrak kerja aja yang di atas itu. Kok dipoto semua gitu? Setahu saya kan kalian sudah ngisi formulir semua, cuman mereka ingin memastikan apakah benar itu kamu. Oh. Menurut pendapat saya ya, sekali lagi wong di sini bukan pengirimnya, jadi saya nggak tahu. Iya. Mm-mm. Berarti nggak apa aman atau? Saya nggak berani ngomong, saya nggak kenal dengan pengiriman barangnya. Saya nggak kenal dengan pengiriman barangnya. Ya tanyakan aja Mbak, ini nggak oke ya. Jadi ada itunya, ada SMS-nya. Mbak, ini aman ya, data saya nggak di kemana-mana ini. Tanyakan seperti itu aja. Oh iya. Berarti bikin barang bukti ya itu. Kalau kamu pernah mengirimkan barang tersebut atau mengirimkan data tersebut, hanya sampean loh Mbak yang punya dataku. Kalau sampai ada orang-orang telepon saya, berarti sampean loh yang bisa dicurigai ngambil data saya atau seperti apa. Karena sama Dok, saat anak-anak itu cari majikan di tempat Koko kan minta kontrak kerjanya. Kenapa? Iya. Kalau nggak ada kontrak kerjanya kan Koko nggak bisa kerja. Tapi kalau Koko Thomas, buat apa? Kontrak kerjamu buat apa? Selesai ya di-delete. Bener nggak? Oh iya. Tapi saya nggak tahu nih tempat pengiriman barang apakah selesai di-delete apa enggak, saya nggak tahu. Ya makanya itu loh Miss. Saya gak wani. Kecuali gue ngono pengiriman barangnya aku ngerti, ya gak kan bisa ngomong. Tapi kalau Miss Yuni nggak ngerti sendiri, nggak lihat sendiri gak wani. WhatsApp itu. Nggak wani ya Mbak, nggak wani. Tetap nggak wani, saya nggak kenal, nggak berani. Saya nggak kenal mereka dan saya tidak tahu. Ditimbang mana iya atau enggak itu terserah lagi pada sampean. Tapi lek sampean nggak percaya barangmu hilang. Nah itu. Yang jadi masalahnya itu. Nah itu. Lah iyo. Rasa guyu Aduh, bingung aku dari tadi tuh aku telepon katanya adik saya gini. Ini apa lagi sibuk terus habis ini sekarang nggak sibuk, coba lagi. Iya, aku sudah coba sampai banyak.
Soalnya kebetulan Miss Yuni ada sesuatu Mas Yan barusan. Iya. Paham, Miss? Oh iya sudah, terima kasih ya Miss. Nanti tak pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Kalau barang hilang ya jangan kasih paspor. Kalau berani resiko ya bawa paspor, itu aja sih sebenarnya. Aja di drama no. Resikonya itu kayaknya iya. Oke. Terima kasih ya Miss. Siap, terima kasih ya sayangnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau telepon saya karena takutnya saya jepat, mbek jengat. Aduh. Sebenarnya mungkin saya akan menjadi kebiasaan ini orang-orang takut sama saya karena saya sering jengat kayak ular keket atau jepat kayak apa jepat ya. Terserah kejat sampai mbaknya takut mau telepon saya. Ada bagusnya juga sih, nggak telepon saya berarti kan kalian terhindar dari bekeran saya. Jadi sebagian dari kalian ada yang takut sama saya. Nah, berarti ini sangat tidak menyenangkan sekali isunya ya, dimana Miss Yuni itu wedine nyembur sopo. Jadi sekali lagi kenapa saya bilang kalian mau paket atau enggak itu urusan kalian. Karena saat kalian katanya kena bea cukai atau barang terendap, saya melihat ada beberapa pengiriman barang yang dengan tegas mengatakan jangan kirim dulu mbak, karena sekarang masih mengendap. Itu sangat baik sekali. Dan ada yang bilang udah kirim aja nggak apa-apa, risiko di belakang. Saya nggak tahu karena memang sekali lagi kan saya pernah mau ngirim nih zaman dahulu kala tahun 2013 atau 12. Saya mau ngirim barang karena KTP saya permanen, mereka bilang harganya beda dengan para CCCC. Jadi akhirnya saya tidak jadi untuk mengirim. Ya karena saya cuma merasa bahwa sampai saat ini saya itu TKW, tapi ternyata ada bedanya ya, tapi saya memahami itu. Karena mereka bilang kalau TKW itu pendapatannya cuma 4.000 lebih, sementara padahal waktu itu saya nggak kerja. Tapi ya mau gimana lagi karena bermasalah di KTP-nya. Jadi buat teman-teman yang ingin ngirim silahkan tetap ngirim karena sebagian dari kalian tidak kapok untuk mengirim. Tapi bagi kalian nih yang tidak mau mengirim, ya kirim mentahane ae, omongi mae, pae, adike, bojone, ya ditukokno apa sing enek di Indonesia aja bisa menambah UMKM pada masyarakat Indonesia. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan jangan lupa tetap semangat Indonesia. Yes. Bye-bye.